Gue ditinggal diri ada di depan semuanya. Jadi gue turun nih bang di sini bang. Nah monyetnya lagi temen gue si P ini bang ngajakin gue turun bang, bukan lewat jalur yang gue naik. Oke. Gue diajak turun bang lewat jalur sebelah kiri, jalur lama yang gue tahu sekarang bang. Ternyata Jin ini tertarik sama si kawan gue ini, bagus bang katanya nih. Si Arif ini. Ini Arif ini bagus, badannya enak. Saya mau ngikut sama dia aja, saya pengen bawa ke alam saya. Nih orang 2 hari bang, sepulang gue dari naik gunung. Ini orang diem, nggak mau makan, kencing di kasur bang. Wah, udah payah banget tuh. Kencing di kasur. Nyebut nama perempuan yang gue nggak tahu dia punya kenalan namanya Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber senior yang pernah beberapa kali melakukan pendakiannya ke Gunung Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan beliau kali ini akan menceritakan pengalaman pertamanya ketika naik gunung nih. Gua penasaran apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Nonem. Kung Lao. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita Bang Mange. Sampai juga ya Mas Aldi ya. Jauh banget bang perjalanan gue bang. Lewatin 12 kecamatan, 12 RW. Jauh dah pokoknya. Jauh ya? Iya. Tapi sekarang sehat nih ya Mas Aldi ya? Sehat bang, Lagi pikiran aja pikirannya berarti. yang lagi kacau ini. Waduh, kalau untuk pikiran gue nggak bisa bantu itu ya. Oke, Bang Aldi akan menceritakan ini pengalaman pertama lu naik gunung. Bang. Ini pertama kali banget naik gunung. Di Nih, tahun 2017. Pertama kali naik gunung di Gunung Gede 2017 ini bang kalau gue nggak salah ya. Pokoknya pertama kali gue naik ini. Pengalaman pertama lu mendapatkan kejadian yang mungkin tidak bisa dimasuk di akal logika nih. Seperti apa? Bener nggak masuk bang. Nih gue ada kisah haru, kisah sedihnya sama gobloknya gue ada bang di sini bang. Oke. Yang bikin gue haru ini, gue terharu nih bang, yang dimana diremehin fisik-fisik orang yang suka nongkrong, suka-suka minum dulu mah ya, nggak bakal bisa lu naik gunung termati. Oh. Yang jadi suatu kebanggaan, buktinya gue bisa nih sampai di sini. Yang bikin gue sedih, gue hampir kehilangan nyawa. Ini bener-bener nyawa bang ya, nyawa orang nih bukan binatang ya, nyawa teman gue sendiri. Yang dimana sepulang gue dari gunung ini 4 hari bang, udah nggak bisa diajak komunikasi, nggak makan nggak minum, makan berak kencingnya itu udah di kasur bang. Apa tuh Bang penyebabnya kira-kira? Penyebabnya mungkin nanti bakal gue ceritain ya bang ya, biar pada penasaran ya. Bakal gue kuak semua kisahnya di YouTube Besok Pagi nih ya. Dan gue juga penasaran nih dia apa yang bakal lu ceritain di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua juga nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Ini bang di sini gue nih naik gunung ini bisa dibilang pas banget nikmati masa-masa berlibur ini ya, kelar dari SMA bang. Jadi gue nongkrong di Gardu lah, di situ lagi pada main karambol ya. Nah, ada rekan gue nih gue samarin semua nama bang ya.
karena nggak enak juga sama temen gue. Ini temen rumah gue, temen dari kecil lah ini semuanya nih yang naik ya. Jadi gue lagi main karambol sama si A sama si I. Kebetulan di depan rumah si I nih ada balai gitu bang. Disebutnya apa ya? Gubuk lah dulu mah sama anak-anak ya. Iya. Buat pencekian waktu itu karambol ya kan. Di situ datang si P nih naik motor. Naik gunung yuk. Tiba-tiba nih bang nih. Yang nggak punya basic, yang nggak tahu gunung kayak gimana, yang nggak pernah sama sekali naik ke gunung, gue bercandain ya. Gunung mana lu? Gunung Kembar, gue kata gitu kan. Anak-anak pada ketawa di situ. Habis yang gimana ya? Yang naik gunung di situ kan, maksudnya di tahun itu juga bang, anak-anak gue yang nggak yang terlalu liburan jalannya ke gunung. Oke. Nggak yang begitu. Emang nih anak doyan naik dah nih, dibilangnya nih si P ini nih. Serius nih, kita ke Gunung Gede aja yuk. Gue main sama anak-anak ngobrol lah tuh berunding di situ. Iya aja lagi bang ya kan. Tanpa tahu apa nih medan gunung kayak gimana. Oke. Peralatan kagak punya. Enggak pernah naik gunung sama sekali di situ. Ini gue bertiga-tiga nih ya. Kecuali si P sendirian nih. Udah lu tenang aja, semua peralatan ada sama gue. Kata dia begitu tuh. Percaya nih bang gue nih. Karena emang sering naik nih dia nih ya. Di situ. Yaudah nih gue berunding lah nih. Ini apa nih yang harus dibawa? Lu siapin ini kata dia. Sleeping bag, matras, tenda. Nggak punya nih bang semuanya gue. Gue bilang terus terang kan di situ. Dan terlalu tidurnya gampang, pakai sarung aja. Nggak terlalu dingin mah di gunung. Oke. Gue nih masih tanda tanya nih bang nih. Kita aja maksudnya yang di bawah kaki gunung aja kan berasa ya. Dinginnya ya. Yang kayak di base camp begitu mah. Kalau udah gue ngerasain sekarang dingin banget bang. Berasa maksudnya. Sampai tulang sungsum. Dengan begonya gue ngiyain nih di situ nih. Jalanan nih bang nih. Ini tahun 2017 ini bang. Beneran 2017. Ini berarti pendakian pertama lu di. Ini pendakian pertama banget bang Mange di sini nih di Gunung Gede. Gue pertama kali ke Gunung Gede. Ya udah nih bang. Hari hanya datang nih ya. Jalan gue dari rumah ini motoran bang. Jadi cuman gue 2 motor bang. Bonceng-boncengan nih. Di sini si A sama si I, gue sama si P nih. Jalan lewatin Jagakarsa, gue ngambil jalur lurus terus nih bang nih. Dari kan gue kebetulan dari Kebagusan ya. Kebagusan jalan Ragunan lurus terus Jagakarsa, Depok sono nyampe toto di puncak nih. Melipir nih bang. Sebelum banget di lewatin Depok sono di daerah-daerah Cibinong dah tuh. Dekat-dekat pasar, mampir tiba-tiba gue kira pengen beli rokok nih bang. Ke tukang asongan pinggiran begitu bang. Cuman gue ngerti. Ini gawaknya gue gini bang. Gue gak tahu nih anak mau beli apaan bang. Pikiran gue cuma beli rokok. Beli intisari bang, anjing. Nih orang beli intisari. Ini yang bisa dibilang banyak bang belinya bang. Pas dituang soalnya nyampe dua apaan ya? 2 botol literan aqua bang. Itu gede pula ya. Itu gue minumin di jalan dah, gue nggak banyak omong di situ. Udah tenang aja, ini buat amunisi penghangat badan kata dia. Oke, gue nggak mikirin nih bang, jujur banget. Di situ gue pikiran gue idealis banget bang. Nggak mikir buat kayak yang di gunung begini, di gunung begitu, pantangannya ini, pantangannya itu. Masih cuek-cuek bang. Cuman ini niatnya, udah mengisi waktu liburan, kali-kali main ke gunung nggak ada salahnya. Gue bilang kayak gitu kan bang. Tiba di base camp ini gue sebelum subuh nih. Nih gue lewat Gunung Gede via Putri ya. Di sini nyampe di base camp lah nih istirahat. Dengan si P-nya ini nih, si kunyuk ini masih tetap nyari terutama botol intisarinya dia nih. Mana inek gue kata dia begitu kan. Itu kan gue taruh di ransel kan. Di situ gue nih minum lah tuh dia nih. Anak minum. Nah teman gue si A sama si ini istirahat nih bang nih. Gue nemenin dia tetep nih bang, sampai ada pendaki. Cuman kayak yang di tahun itu nggak kayak yang macet-macet banget kayak sekarang bang. Gunung Gede kalau gue rasain ya, masih kayak yang ya elah, nggak masih kehitung orang kali bang ya. Naik-naiknya si Maxi masih belum ada online kayak sekarang bang, masih harganya belum segila sekarang ya. Harga si Maxi Gunung Gede di situ. Nah temen gue istirahat terus gue bilang nih abis beduk subuh, men lu kagak rehat ini. Nanggung pengen rehat kita jam 8 ngetrek kata dia begitu kan. Nggak tidur nih bang gue sama dia nih. Mulut bobat naga ini ya. Mata merah, kelihatan banget kayak orang penyakit kuning bang di situ gue. Bener-bener dah. Ya udah nih ngurusi Maxi dah tuh dia. Semuanya pokoknya gue serahin ke dia bang.
Anak-anak patungan buat si Maxi ini itu segala macam diurusin sama dia nih. Kayak sebelum naik ini pakai doa. Oke. Ini gue main terabas aja bang. Sejalan nih bang. Belum lama gue jalan nih sampai pos 1. Itu kan ada yang lewatin kolam kecil tuh ya. Oke. Yang kayak comberan gitu tuh, yang kecil tuh. Oh. Sungai-sungai kecil tuh. Sebelum ke situ bang, yang treknya cuman yang ya elah trek setapak lah bang ya dibilangnya. Tuh anak muntah bang. Si P ini nih. Ini si P ini muntah. Ini aneh bang muntahnya bang. Ini anak kan ya. Sebelum ngetrek ini pas habis ngurusin Maxi sempet makan nasi bang. Nasi kuning. Oke. Sama tempe orek sama telur diiris-iris tuh dia makan. Cuman pas muntahnya ini anak muntahnya muntah keluar kuning bang. Air kuning. Air kuning. Sedangkan yang diminum intisarinya ini warna hitam. Nah nih bang, nih gue sebutin ya nama rekan-rekan gue nih ya. Jadi si A ini kita panggil si Arif ya. Oke. Si ini kita panggil si Idam lah ya. Sama si P ini tetap gue panggil si P nih bang nih ya. Oke. Karena nih yang mungkin terjadinya temen gue kenapa sampai 5 hari nggak sadar nih dia nih bang nih. Karena si P ini. Gara-gara si ulah si kunyuk satu ini nih bang. Oke. Pendakian ini bang nih ya. Menurut gue nih salah nih bang setelah gue tahu sekarang. Karena si Idam ini berada di paling depan. Sedangkan ini gue awam semua nih bang, gue bertiga. Si Idam, si Arif sama gue nih ya. Ini nggak ada yang tahu naik gunung. Sedangkan si P ini yang tahu naik gunung adanya di belakang nih. Oh. Jadi sweeper. Paling belakang dia. Ya di situ. Ini si Arif, Idam, gue sama si P nih. Di situ ya kan. Lanjut jalan lagi nih. Setelah dia muntah nih, itu ada beberapa pendaki doang lah bang yang nyapa kayak yang, bang dari mana? Dari Jakarta ini, dari Ragunan, bla bla bla, kayak cuman bas-bis doang lah, basa-basi busuk di situ kan. Terjalan lagi, singkat cerita ini gue sampai di pos 3. Ini hujan gede banget bang, tiba-tiba ya. Itu cerah banget bang. Bener-bener tiba-tiba banget. Di pos 3, gue cuman yang nggak ada niat ngebreak apaan sih bang, kan nggak tahu ya. Cuman istirahat lu bentaran nih, gue capek kayak yang begitulah tuh istilah katanya ya. Di situ istirahat sebentar nih bang, di situ itu hujan turun yang benar-benar gede banget bang. Oke. Gua nggak punya playset di situ ya buat gue diriin, nggak pakai jas hujan. Gue jujur nih bang, gua naik pakai tanah lepis, pakai tas apaan tuh gambarnya Cars bang. Lah emang habis mau gimana, gue nggak tahu naik gunung. Begitu, yang bokerel cuma 2 orang nih. Grup gue, si P sama si I nih, sama si Idam ini. Gue sama si Arif ini bener-bener yang udah lenggang langgung aja bang. Yang diajak di situ ya kan. Tas Cars bang cuma. Tanah lepis. Kartun. Tanah lepis. Tanah lepis. Cuman kagak bolong-bolong. Oh, oke. Astagfirullahaladzim. Mulut. Lu kalau mau jalan duluan, ini gue ingat banget bang, lu jalan duluan aja. Tungguin gua di pos 4 Simpang Maleber. Oke. Kata dia begitu bang. Ya udah nih, hujan udah agak reda dikit nih, dengan tol lagu gue masih begini bang nih, setiap jalan nih. Ternyata gue dikerjain sama si kunyuk nih bang nih. Masih gelar matras begini nih. Gue giniin bang di jalan, tolol banget ya gue bilang ya. Masih tetap jalan di situ. Dam, gue jalan duluan ya. Gue bertiga jalan duluan bang di sini nih. Nah pas jalan nih, posisi bener nih bang nih baru nih. Pas habis dari hujan di pos 3 nih ya. Nih si kunyuk ini jalan paling depan nih bang nih. Si P nih jalan paling depan. Nah si Arif di tengah, gue di belakang. Nah jadi gini bang, si Arif ini kebetulan emang gimana ya, orangnya itu suka ngaji. Oke. Pendiam. Yang dimana sempet pengajian malam Senin. Oke. Kalong Squad. Oh. Santri Kalong disebutnya Iya. tuh. Itu dia gerak aktif di situ bang, pokoknya tuh anak tuh. Jadi dia kayak lagi jalan begitu, ngelihat di sebelah kiri itu ada lobang begitu bang, ada lobang yang kayak yang tanah jeblos lah dibilangnya. Dia ngeliat situ tiba-tiba astagfirullahaladzim bilang begitu tuh. Gue tanya, lu ngapa Rip? Gue kata kayak gitu kan. Kagak ngapa-ngapa kata dia begitu tuh. Nah, gue nggak mau ambil pusing di situ bang. Nah, sebelum gue nyampe di pos 4 nih kan, itu kan banyak banget inian bang, apa ya? Pos bayangan ya, banyak banget warung tuh di situ bang. Jadi ini ada orang Cina bang.
Orang Cina. Ada orang Cina 3 orang nih bercanda-canda bang. Ini parah nih. Ada orang Cina bercanda-canda ada tuh yang gua agak ngerti bahasanya pakai bahasa Cina. Dia lagi bercanda bang. Itu hujan udah kelar nih bang. Hujan udah bener-bener kelar. Petir nyamber. Tuh pohon tumbang bang. Ini pohon bang yang tumbang nih. Ini kagak logis bang. Karena nggak bisa dipeluk. Ibarat kata 5 orang dewasa nggak bisa bang meluk tuh pohon ya. Gede banget dong. Lah gede banget bang. Itu sampai begini nih bang. Untuk jalan nih jatuh begini nih. Nyilang. Jalan disilang tuh. Sampai ada yang pendaki lewat situ sudahnya, ada yang ngolong, ada yang nanjak begini bang, kudu ngerangkak di situ. Gue bilang, buset ini ketiban mati semua itu orang bang, bener-bener gue mati itu orang Cina. Kalau misalkan ajalnya udah deket aja ya, Iya. emang udah waktunya. Gue gak ngerti bercandaan dia bang di situ bang. Gue bilang nih how ma, gue gituin aja kan. Gue bercanda-candain. Oh Santi gitu. Di situ gue masih, cuman gue kayak gue bengong bang liatin tuh pohon jatuh bang. Soalnya slow motion gini nih. Tak 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 tak. Bung. Pas banget nih di simpang Meleber nih. Gue berhenti nih. Gue nungguin temen gue 15 menit, 30 menit. Si Idam nih yang di belakang bang. Iya kan? Kan pas hujan ini dia tuh bener-bener lu jalan nih orang gue bilang sabar banget bang. Sampai sekarang gue masih berhubungan baik sama nih anak nih ya. Ini anak juga aktif banget bang sama si kenal lah beberapa influencer kemarin dia ikut Kerinjani yang nebeng itu influencer sering nebeng. Oke. Di situ temennya dia. Nah ini anak emang udah kacau lah sekarang bang langkahnya nih si Idam ini ya. Di situ dia minta tungguin di situ, gue nungguin 15 menit. Ini kan udah lumayan bang, udah asar lewat nih di sini ya. Gue di pos 4 nih ya. Dengan gue jujur aja gue masih ngeraba banget nih bang, nggak tahu nih sampai berapa pos di situ. Gue nggak ngebaca peta juga, gue nggak gimana di situ. Ini kok gue tungguin nggak datang nih anak nih bang nih di sini nih. Terus nggak lama nih bang, habis gue ngomong, udah jalan aja yuk. Nih orang lewat. Ini orang lewat teman gue si Idam nih, gue panggilin kagak nengok bang. Gue bertiga manggilin dia, kagak nengok. Sampai gue panggil, sampai gue teriak-teriakin, biar dulu jalan-jalan duluan. Sampai gue ngebanyol di situ. Terus gue lu nyasar, gue gitu tuh. Gue di situ emang break udah jam 4-an lah tuh di situ kan. Gue ngelanjutin jalan nih. Dan gue nggak tahu nih gede ternyata banyak banget pos bayangan bang. Dengan satu pos ada 2 pos bayangan, baru nyampe pos asli ya kan. Di beberapa pos bayangan bang, ini udah pengen mendekati waktu maghrib. Dan pas waktu maghrib ini tiba bang, gue belum nyampe di pos 5 nih bang. Gue belum nyampe nih, saya ingat gue belum nyampe di pos 5. Jadi si P ini bang mungkin kebanyakan minum nih. Pengen kencing bang. Nah gue kenalan sama saudara nih, gue panggilan nih. Ini orang seru banget bang, orang Tambun nih. Oke. Gue tukeran kontak di situ sama dia orang nih. Jadi kan nih si kunyuk ini pengen kencing ribet. Kenapa bang? Lu laki kencing tinggal lawyer, gue bilang begitu. Itu lu bisa kencing sama-sama, kencing dah gue kata gitu kan. Jadi nih ada batangan pohon tegak begini, ada pohon tumbang begini bang Mange nih. Okay. Bilang lu kencing situ, gue jagain di pohon yang tegak nih, yang di pohon berdiri bang. Gue nyender. Nah saudara yang di Tambun ini 3 orang nih berjejer depan gue nih bang. Jadi gue sembari ngobrol sambil ngerokok nih. Itu si P ini kencing bang. Ini gue nggak ngerti bang ya. Yang orang Tambun ini ngelihat macan kumbang. Yang gue lihat ini babi warna putih sama si P. Ini bener-bener bang. Ada yang lari bang dari bawah jurang nih ya. Dengan yang itu kan udah babi aja bang. Iya. Cuman yang dilihat beda bang. Turun dari pohon yang dilihat sama saudara nih. Sama yang orang Tambun. Turun dari pohon kayak digerap begitu bang. Cuman ditabrak. Itu ranting yang tumbang bang. Bang kayak ketampol bang. Itu getar gue sampai begini nih. Anjing gue lihat-lihatan bang di situ bang. Itu getar si P ini kencing sampai begini bang, gemeteran tangannya bang, megangin perkututnya dia. Gue bilang begitu. Itu apaan? Gue bilang kayak buset, gue tengok-tengokan begini bang. Gue kata itu bener-bener getarnya berasa bang gue. Iya kan berarti gede banget bang yang nabrak itu. Itu hilang bang, kagak ada sosoknya. Kagak ada babinya? Kagak ada babi, kagak ada macan kumbang. Yang ada cuma apa? Lu halusinasi kali. Wah, tapi nyata gue bilang. Bang lu lihat tadi. Gue ngeliat macan bang dari ujung loh jalan. Bukan jalan apaan ya? Kayak turun dari pohon bang. Kayak wah ini ada mangsa nih begitu kali ya. Hewan instingnya kan lebih buas ya. Di situ buset nggak ada apaan bang.
Itu gue bener-bener kagak ada omongan bang. Sampai gue pos 5 break, sampai tiba-tiba gue nyampe Surya Kencana. Gue kaget banget bang. Gue kaget, gue sedih, gue terharu, gue bangga nih bang nih. Yang bikin gue sedih, gue cuman bertiga. Oke, iya. Kawan gue yang satu nggak ada nih di situ ya kan. Yang bikin gue haru, buset deh. Gue sering banget ininya nih kata orang-orang kan pemabuk nggak bisa nih naik gunung nih. Bla bla bla. Buktinya gue bisa, gue bilang. Gue nyampe di Surkan nih. Oke. Yang bikin gue kepikiran tetep bang, kembali ke teman gue awal ini nih. Yang bikin gue kaget lagi bang, orang-orang di Surya Kencana itu teriak-teriakan bang. Teriak-teriakan. Itu orang banyak yang teriak dengan gue kepikiran tadi gue ngeliat babi lah, yang ngeliat orang Tambun itu ngeliat macan kumbang, yang gue lihat tadi di trek orang kesurupan rombongan lain, ranger ngomong-ngomong di hati, kan gue kepikiran bang, temen gue satu nggak ada bang di situ. Sampai gue kayak ngambil pelajaran, gue buka open trip ini itu kayak yang nih, oh begini ternyata nih kayak yang gue buka trip ini tanggung jawab besar banget bang. Kayak yang kita nggak bisa nyepelein orang itu, ninggal nggak bisa bang. Gue udah belajar ngambil contoh dari si monyet ini bang, temen gue sendiri ini bang, yang ninggalin temennya sendiri. Maksud gue si P ini ninggalin si Idam, kawan gue sendiri. Di situ ini kita harus gimana? Udah gelar tenda, ntar juga nyampe sendiri. Gue lagi masak itu bener-bener makan mie bang, gue lagi aduk-aduk. Teman gue nyampe bang 8:30 atau jam 9 malam dengan keadaan kuyup basah, keril dilempar ke tenda. Lu semua anjing. Emosi bang dia nih, wajar bang. Gue minta lu nungguin gue di pos 4. Gue berdiri bang, lah gue gondok bang digituin. Lu main anjing-anjingin gue aja. Lu gue panggil-panggilin karena setan budak gue kayak gitu. Lu manggilin gue di mana? Wah, ini cekcok bang, anjing-anjing, babi, semua binatang keluar tuh bang di situ bang. Sampai gue begini nih, sampai bener-bener pengen pukul-pukulan bang di situ. Aneh bang. Gue bilang kalau gue inget tuh sekarang, lu lucu banget lu begini. Gue bilang begitu. Terus, lu ngapa ninggal gue? Gue manggil lu tanya No Arif, lu tanya si P. Gue manggilin lu, dia juga pada teriak-teriak. Lu jalannya melengos, gue bilang. Lu nyeruntul aja udah kayak Tamiya, gue bilang begitu. Gue gak ngerasa ada yang manggil lu. Gue gak ngeliat lu break di pos 4. Seperti yang gue bilang kata dia begitu kan. Lu mau tau gue jalan sendirian nih, gue lepek. Lu kan lihat gue bawa keril gede begini kata dia. Lah gue mau ngomong apa lagi bang? Emang kayak yang gue pikir kayak yang ini gak masuk di logika nih. Kalau gue bilang, emang yang berbau mistis itu gak pernah masuk bang di akal logika manusia ya? Iya. Apalagi orang yang gak percaya adanya setan begitu ya. Nggak kena bang orang-orang idealis, kecuali belum dia ngerasain sendiri. Beneran gue mah di situ masak lah nih, dulu tenangin diri dulu ya tuh, ditenangin. Nah ini kebetulan si Arif ini teman gue nyepi bang. Nyepi itu kalau gue bilang nggak banyak ngomong. Orangnya di situ emang pendiam ya. Dia ini pendiam banget di sini. Nah habis makan makanan nih udah mulai bercengkrama nih di sini. Nyarilah nih bang air surga. Oh. Di situ masih sisa 1 nih bang nih. 1 liter itu. Masih 1 liter bang. Itu kalau bisa dibeli berapa bang ya? 6 biji apa 8 biji bang total tuh pas gue beli di Cibinong ya. Orang kresek banyak banget. Dan gue pikir yang buat patungan logistik di situ harga intisari masih 35.000 bang sebotol. Masih 35 bang, gue inget banget bang. Ini logistik cuman dapet ini aja nih kalau gue pikir sekarang. Bisa dibeliin inek banget anjing. Di situ. Oh lu PT logistik. Lagu patungan logistik cuman ini apa sama nih bang, sogut kali bang itu. Cuma gue miris banget bang kalau sekarang itu. Ya Allah, gue bilang begini banget di gunung ya. Dalam hati gue, wah gue gak mau naik lagi nih bang. Dalam hati gue tuh malam bang ya. Kelaparan, gue ngerasain kelaparan bang. Makan enak kagak bisa makan enak. Di situ pertama kali naik gunung bang. Sampai gue tuh pengen berak tuh malam ya. Gue bingung bang. Anjing gue berak gimana nih gue bilang ya. Atuh bang. Gue pengen berak. Lu mau berak di mana? Tenda banyak tuh orang. Apalagi terak-terakan gitu. Ntar lu berak. Kayak yang gue pikir di foto.
Di videoin sama orang. Pikiran gue udah ke situ aja bang. Beneran. Ya kan akhirnya gue emang udah kebut banget bang. Ini bang kata gue buka celana, buka sempak emang udah. Tai gue udah sorry nih udah kita udah nyelos itu bang. Nggak bisa nih gue bilang nih. Temen gue yang dulu udah tidur bang. Apalagi si ini ya. Udah capek banget bang nih. Si Idam ini. Udah ngorok bang nyampe tenda. Makan cuman dikit ya. Masih benci banget kayaknya bang. Udah ditinggal ya. Oke. Di situ udah gue ngasih kejelasan. Di situ gue udah manggil dia. Nggak mau denger dia. Masih bangun nih bang orang nih. Masih begitu nih. Jadi nih. Wah ini tenda yang gimana bang ya? Yang di bawah itu yang kayak yang bentuk-bentukan tenda lama bang. Kayak yang tenda yang kerucut nih bang nih ya. Itu kan setahu gue kalau sekarang tuh bisa tidurin cuma 1 orang 2 orang bang. Itu gue paksa gue patahin gue tidur berempat. Cuman gue ngerasain anget emang bang dalam tenda itu. Bener-bener anget bang walaupun kayak yang ada yang miring ada yang begitu ya tidur ya. Anget di situ. Lah kan gak bisa bohong perut bang ya. Kena intisari bang. Iya. Makan kena nasi ini cuman pagi di base camp bang. Mules itu. Di situ bang. Buset malamnya gue perut gue buset pada ngamen gue bilang nih. Gue pengen berak temenin gue. Lu ada berak sendiri. Ya Allah jangan begitu. Bujur gue takut bang. Ini di gunung bang satunya bang. Pikiran gue nih anjir nih di gunung nih gue bilang nih. Gak bisa nih gue sendirian nih. Terus gue pengen berak nih gimana. Ya Allah ditinggal gali lu norabat kata dia. Gue ngambil sendok bang. Gue ambil sendok yang tadi bekas gue makan mie bang. Lah gue bingung. Ya Allah, kayak yang sekarang kan ada bos sekop buat tenda toilet. Iya. Pikirannya sama sekarang ya. Kagak kepake bang, dulu gue gak tau apaan bener-bener lah. Cuman banyak belajar nih bang dari gue yang naik itu dulu tuh ya. Gue gali nih bang. Jadi kan gue disuruhkan ini ya. Yang belakangnya itu kan ada yang ini bang yang kayak kebun-kebun tuh bang. Oke. Yang belakang ke sana tuh. Yang bisa buat dinding-dinding juga yang buat orang-orang gak mau terlalu berisik lah di situ ya. Gue berak nih bang di situ bang. Ini gue temen buset gue ingat banget gue masih pakai HP Xiaomi nih. Xiaomi C2, C3 apa C berapa, Chihuahua apa Chihuahua tuh gue berak kan di situ. Masih dulu ribet banget ke perempuan teriak-teriak mulu. Oke, aman nih bang gue nih. Setiap beberapa menit sekali gue panggilin bang nama dia tuh bang. Berak susah bang di gunung ternyata ya. Kagak bisa instan bang. Di situ padahal kagak ada yang ngeliatin kagak ada. Menghawanya aja beda bang ya. Lah abis burung kita mengkerut satu. Bener-bener mengkerut bang. Terus kayak yang ya Allah begini banget gue bilang kayak yang mana abis gerimis kan tampiasan dari pohon masih netes aja bang ya. Makin lah itu gue udah lumayan malam itu bang jam 11-an apa jam berapa itu gue berak ya. Nah dari belakang tuh kayak ada tas pendaki yang kering. Yang bobo kerincing-kerincingan bang. Oke, iya. Yang begituan. Iya masih nyaut. Oke dah nih masih nyaut. Ya sampai gue senter ke atas, ke bawah, ke belakang. Nah ini orang yang bawa kerincingan bang ya. Ini makin lama makin dekat bang. Lah kan gue malu bang ya. Kayak yang gue kepuruk. Wah lu ngapain berak begitu. Lah kan gue malu begitu dong bang ya. Iya. Makin lama makin deket. Kerincing. Ya Allah lu jangan lewat sini kayak dalam hati gue begitu bang. Dengan gue keadaan jongkok. Ya kocak banget bang. Iya gak sih bang. Kayak gue begini gue senterin. Ya orang kan gak kocak banget menurut gue kayak yang begitu. Nah suara kerincingan ini bang hilang bener-bener jarak 4 meter 3 meter bang di belakang gue. Hilang. Itu suara abis, suaranya hilang kejap. Si P ini gue teriak-teriakin kagak ada suaranya bang. P woi gue begitu buset gue sampai kayak yang wah gue pengen cepet-cepet aja nih gue kata nih. Gue nggak tahu tuh bang jalan keluar gue kemana ya pas gue keluar tenda ya. Gue pengen balik ke tenda. Ini air kok netes. Hujan udah kelar bang. Maksud gue tampiasan yang tadi gue rasain awal berak nih ya. Iya. Gue ditemenin sama temen gue nih ya. Jadi gue kan ampe nyenter dia ke belakang tuh. Gue nyalain flash bang. HP di situ. Ini kok air netesnya begini. Maksud gue kayak yang kayak turunnya begini bang. Tas itu jatuh di depan gue bang ya. Kan kayak yang orang apa nih? Orang ngiler bang. Oke. Ya, jadi kan kayak nyambung begitu bang. Iya. Liurnya ya, panjang ya. Terus pas ketiga kena di rambut gue nih bang nih. Pak, gue pegang begini bang. Ya Allah lengket bang. Gue merinding bang ini.
Itu lengket liurnya ya. Gue begini nih. Nih anjing nih apa nih gue bilang ya. Gue senter apa gue kabur. Itu dalam hati itu doang bang tuh. Pilihan gue tuh. Gue giniin kamera gue nih bang. Brok. Gue nengok ragu. Gue begini. Gue lempeng. Astagfirullahaladzim. Gue bilang itu gue gak bisa bergerak bang. Ini orang ngeliuk bang. Ngeliuk gimana ya ngeliuk ya. Kalau kita bilangin. Ngeliuk itu kayak ngelingkar bang. Perempuan bang. Ini kelopak nih bang. Ini ngelopak. Buset lidahnya panjang banget bang. Kayak kadal gini. Melet itu netesin bang. Kepala gue kena bang. Gue kagak cebok bang Mange. Gue cabut ke tenda tuh. Bener-bener kan gue gali pakai sendok ya. Kagak gue kurup. Gue kagak cebok. Boba tai tuh bang di tenda. Gue bodo amat. Gue bilang. Gue ditanya. Wah nih temen gue pengen buat gue pukulin nih bang. Si P nih. Ninggalin gue ya kan di situ. Lu apa di? Kok begini lu balik? Lu diem, gue bilang. Lu diem, gue kata gitu kan. Anjing lu cebok kagak kata dia. Gue kagak cebok bang. Ya Allah pantat gue lengket banget. Tolol. Gue bener-bener kagak cebok bang. Gue takut banget bang. Takut banget gue itu bang. Ngeliat itu yang gue liat itu bikin gue takut, ngerti gak? Itu bikin gue takut, bener-bener gue ngambil posisi bang, kayak yang temen gue gitu, terus gue, sonan gue bilang, gue ngeringkuk kayak tuh terus tuh, di situ. Kejadian lagi tengah malam nih bang nih, teman gue si A ini nih bang, si Arif nih ya, itu bangun begini nih bang nih, tidur, bangun begini nih, matanya merem bang. Itu gue nggak ngerti dia ngeracau ngomong bahasa Sunda bang. Benar-benar ngomong bahasa Sunda bang di situ dia. Ini orang agak Betawi asli bang. Betawi yang ngomongnya ada nya ada tuh di belakang tuh. Ngomong Sunda. Nah si ini ngerti bang. Kebetulan emang orang Jawa Barat dah ya. Emang kampung aslinya. Lah ini kok kita diginiin ya kata dia. Lu di sini bertamu nggak sopan. Ini bahasa kasar nih bang ya. Bahasa kasar begitu, lu di sini bertamu pada nggak sopan. Kenapa lu pada mabok-mabokan di sini? Ini tempat suci. Eyang marah-marah katanya bang. Eyang? Lah Eyang siapa gue bilang bang? Eyang marah-marah di situ. Tiba-tiba, bluk. Lah tidur lagi bang. Tidur lagi di situ. Dibangunin lah nih pagi kan jam 7, jam setengah 8 tuh bangun lah nih. Udah pagi nih. Bangun, woi lu mau pada ke puncak kagak? Gue tanya nih bang, gue kepo bang. Lu keren banget anjing semalam bisa ngomong bahasa Sunda. Hah? Kata dia begitu. Hah? Cuman doang bang. Bahasa Sunda apaan sih? Udah apa? Jangan dibahas-bahas yang begitu kata dia. Pikiran udah mulai kagak enak nih. Nah teman gue masak begini bang. Si A ini bang. Buset. Mimpi gue indah banget semalam. Mimpi dia indah bang. Si A ini bang. Mimpi apa nih? Gue ketemu cewek paten anak pengajian majelis Rasulullah majelis Ta'lim Nurul Mustafa nggak ada yang begini kata dia. Ini orang gelis bener-bener cakep kata dia. Gue kenalan di situ nyesal banget gue sadar pengen diajak keliling sama dia kata dia begitu nih bang pengakuan dia ya di situ. Gue sampai bengong di situ gue lihat-lihatan di situ dan akhirnya tenda gue diketok tuh bang lagi ngebahas itu. Mas, saudara Tambun. Yang di trek si kencing yang gue liat dihantam babi tuh bang di situ. Udah pada sarapan belum? Sampean gimana sih naik gunung makanya mie mundur semalam. Katanya bisa sebuntu ntar. Dikata begitu bang gue. Lah bisa yang masak cuman temen gue ini gak tau apa-apaan gue bang di situ ya. Masak nasinya keletus aron. Kagak enak banget bang di mulut di situ ya kan. Dikasih nasi nih bang gue di sini. Gue makan tuh bareng-bareng kan. Prasmanan di situ. Ini mau ke puncak gak? Nggak ada yang mau ke puncak bang di situ tuh. Nggak ada yang mau ke puncak. Dengan gelagat si temen gue si A ini bang. Ini udah beda banget bang. Udah beda banget. Sehabis dia ngomongin mimpi bang. Oke. Ini kita nggak bisa apa le? Ini kita nggak bisa apa ya bermalam di sini lagi bang. Nah ini kan anak kagak banyak omong ya bang. Si Arif ini. Iya. Kagak banyak omongnya nih karakter dia ya. Tiba-tiba nih gacor banget bang dari bangun tidur. Semalam dia
Gue bilangnya apa nih? Ngelindur bang. Pas tuh ngomong inian, ternyata ini orang kesurupan bang. Oh, oke. Ini ntar kekuak semua nih bang nih. Di akhir nih bang nih ya. Cerita ini nih. Kenapa si temen gue bisa begini nih? Si A ini kenapa dengan kelakuan si P ini nih? Seret bang, minum dulu ya. Di sini gue sempet kayak yang foto-foto dulu bang nih di Suro Kencana nih. Dengan gue masih inget banget bang, gue masih punya jaket merah bang nih. Jaket merah di sini gue foto dengan kayak topi yang lu pakai tuh bang. FOMO-FOMOan banget bang dulu bang. Ala kadarnya banget beli dadakan bang di situ gue. Iya kan? Sempat foto juga sama kawan Tambun tuh bang. Dokumentasi masih ada gue foto-foto beberapa mah. Terus kayak yang ya kita turunnya biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu siang, nggak nyampe sore ntar di base camp. Kata si P begitu nih bang nih. Gue masih benci banget bang. Dia yang tetap dia nomor satu ini tuh bang. Itu minumannya bang. Minuman nomor satu bang di situ bang. Dengan ampe kejadian temen gue si Arif ini bang. Kalau misalkan lewat aja bang ya, udah beberapa hari aja mungkin. Kayak gue bilang udah almarhum bang nih temen gue nih. Oke. Sekarang bang di situ sampai yang kayak yang postingan dia sering naik gunungnya sampai sekarang bang, sampai ketutup dengan postingan majelis bang. Yang dia mungkin udah sebenci itu bang sama gunung bang. Dia yang ngerasain nih bang di sini nih bang ya. Iya. Dia yang tahu nih. Gue cuman bisa ceritain apa yang dia sharing dong ntar ke gue ya. Jadi gue turun nih bang di sini bang. Nah monyetnya lagi temen gue si P ini bang ngajakin gue turun bang, bukan lewat jalur yang gue naik. Oke. Gue diajak turun bang lewat jalur sebelah kiri, jalur lama yang gue tahu sekarang bang. Pendakian nggak terlalu rame, terus lewat jalur yang cuman ada orang yang di depan gue itu udah orang yang mungkin udah abang-abang, itu udah berpengalaman lah. Udah tahu mungkin medan Gunung Gede itu kayak gimana, jalur yang cepet kayak gimana ya. Jalur yang gue lewatin itu tau bener-bener kayak sepi, sunyi, semakin jauh dari suara orang kita teriak di Suro Kencana bergema bang. Lah gimana kita lewat jalur ini kagak ada suara orang sama sekali. Berempat-empat nih bang, gue bener-bener kayak enggak berempat bang. Jadi nih gue kayak ada kejadian insiden gimana si P jalan paling depan, teman gue kencing gue tungguin nih. Gue lupa nih bang yang kencing si Arif apa si Idam ya. Oke. Dia kencing gue tungguin, si P tetap nyeruntul bang. Ini anjing bang nih orang nih, bener-bener gue benci banget bang. Gergetan bang gue sama kelakuannya. Ini orang kayak yang jalan duluan, gue nggak tahu jalur, ngeraba bang gue. Gue sampai ngurup begini bang buat nyari jalur doang. Semakin gue ke kanan jalur bang, semakin ada suara orang. Semakin gue ke kiri, suara hilang. Di situ bang. Singkat ceritanya bang, abis gue nyari jalur ini bang, gue turun. Ini asar 3:30 jam 4 bang. Ini si anjing bang nih, ngerokok bang di plang pos 2 tuh yang Gunung Gede. Tau-tau di situ bang, gue nggak tahu bang nongolnya di situ. Nongol di situ bang, gue lari bang ini, gue lari. Gue girang banget bang ketemu suara orang. Lu bayangin apa bang? Gue sampai nyungkup, tangan gue berdarah bang, kelopak gue di situ. Lah pas gue nongol diketawain orang. Lah gue tau lah kayak orang kampung lagi bang. Lari dari atas yang gloyor. Lah bener-bener guling-guling bang, itu gue asli guling-guling. Lah lu ngapa bang di atas itu? Lah orang pada kaget bang, yang nongol ada yang makan gorengan di situ. Lah gue nongol kayak wah lu maunya tuh, pengen banget gue gulung bang tuh orang. Ngerokok bang, enak banget bang. Gue turun kagak ada yang megang rokok sama dia bang. Temen gue ngerokok nyender di plang bang. Tas sebelah kirinya kopi. Buset, tidur tuh enak banget ya. Saya enjoy ini gue bilang nih. Lu udah nyampe. Buset anjing. Nyapa gue begitu dong. Lu kok ninggalin gue sih? Udah, ntar aja, yang penting kita udah pada nyampe semua, kata dia. Buset, enjoy banget bang. Lu hidup buat diri lu sendiri nih, gue bilang nih di situ ya kan. Dia nggak mau ambil pusing di situ. Nyampe lah nih semua teman gue nih. Singkat cerita gue nyampe base camp itu jam 5 sebelum maghrib, 4:30 sore bang. Lama bang itu gue turun bang dari habis lohor.
Sebelum lohor setengah 12 gue turun nyampe di situ. Buset, ini kok malah berjam-jam ya? Yang dibilang sama di jalur ini cepet bang. Apa mungkin gue ngeraba di situ ya? Apa mungkin gue nggak tahu gimana? Cuman emang gue nongol di pos 2 bang, gue akuin. Yang warung tuh yang bunderan, yang kayak ada payung begitu, payung gede tuh. Yang ada peta penjelasan gunung gede, bla bla, ada hewan-hewannya segala macam. Gue nongol di situ. Ya dulu nih nyampe di base camp. Nah temen gue nih bang, yang di Surya Kencana Happy nih bang ya, si Arif ini ya, sepanjang trek turun nih orang diem banget bang. Kayak ada, nih kayak ada yang hilang nih dari jiwanya dia, kayak ada yang beda nih bang nih. Nyampe Jakarta itu gue jam 9 malam. Nah yang bikin gue tercengang apaan bang? Gue pikir nih, aduh pendakian udah kelar nih bang ya. Gunung Gede serame itu, shit gue merinding bang anjing. Gunung Gede serame itu, kok temen gue bisa, maksudnya kayak yang sampai sebegininya ya. Nih orang 2 hari bang, sepulang gue dari naik gunung. Ini orang diem, nggak mau makan, kencing di kasur bang. Wah, udah payah banget tuh. Kencing di kasur, mimpi ngigo. Nyebut nama siapa bang? Nyebut nama perempuan yang gua nggak tahu dia punya kenalan namanya Lisna. Dipanggil, jadi kayak ada tukang urut nih bang. Tukang urut, tukang pijet ya. Yang bisa dibilang ini si Bang O aja ya, Bang O ya. Bang O ini emang sering banget bang yang namanya ketemu setan leak lah begitu bang. Kayak jagain TK lama. TK gue dari masih kecil bang. Umur 5 tahun. Umurnya panjang sampai sekarang bang. Sampai udah jenggotan nih orang. Oh sepuh ya. Sepuh bang, bisa dibilang emang sering kayak ada panggilan buat ngurutin ini. Yang medis sama yang non medis ya. Ngerti bang nih orang. Dari mana lo jujur sama gue? Jadi gini bang, abangnya dia kan. Nah si A ini kebetulan emang adik kelas gue 4 tahun 3 tahun ya. Abangnya ini emang seumuran sama gue nih. Temen gue di SD. Lu dari mana? Adik gue begini pulang-pulang. Lu pada ngapain sih dikata gitu? Lu jujur sama gue dah. Satu, si A ini nggak izin naik gunung bang. Yang bener-bener kepake sampai pemikiran gue sekarang. Oh berarti benar bang, izin itu penting. Lu bilang jangan diremehin bang. Ya izin orang tua itu penting. Terus gue nggak mau ngebantar lu bang. Lu mau adek gue dong. Adek gue makan gak mau. Abangnya nangis sih bang nih. Lu panggilin dah lu yang pada mendaki dah tuh. Siapa aja? Si P gue telepon bang. Lu di mana? Itu dia lagi ngojek. Halo, gue lagi narik dulu nih. Kang rokok gue. Buset, ini temen lu video call tuh. Itu di video call bang. Buset, bener-bener kayak yang masih ada baru-barunya WhatsApp itu bang. Gue inget banget bang. Bener-bener inget betul itu. Masih ada yang orang nggak tahu udah. Kayaknya masih ada yang pakai BlackBerry Messenger itu bang. Iya. Di situ cuman udah ada WhatsApp udah nongol bang. Di tahun itu ya. Lagi bersaing tuh. Iya. Ini. Di video call bang. Buset, inilah itu ngapa kata dia. Nih bang, kelopak mata hitam bang. Demi Allah bang. Ini hitam bang, mata hitam nih. Ini begini bang nih. Pandangannya ke atas cuman gini. Lisna mulai disebut bang. Lisna mulai disebut. Ditanya hari ketiga nggak ada perkembangan. Di hari keempatnya ini dipanggil si tukang urut ini bang. Di sidang gue bang. Kumpul semua nih gue nih. Si P, Idam sama gue nih. Lu dari mana? Dikata begitu gue. Jujur aja lu habis dari mana-mana nih anak nggak mungkin begini nih. Itu udah ngikut bang, bener bang. Itu perempuan bener bang, tapi kagak cocoknya nggak cakep bang. Dan gue tahu jin itu bisa manipulatif bang, bisa menyerupai. Ternyata jin ini tertarik sama si kawan gue ini bagus bang katanya nih. Si Arif ini. Ini Arif ini bagus, badannya enak. Saya mau ngikut sama dia aja, saya pengen bawa ke alam saya. Nggak punya teman katanya dia bang. Dia itu dimusuhin di sana bang. Nah, lagi di mediasi gimana? Ini kacau bang. Ngomong bahasa Sunda. Yang dia itu masuk lagi tidur di tenda bang. Yang malam-malam.
Buset nadanya gue tahu. Gue bilang bang pas masuk. Cekikikan panjang banget bang. Cekikikannya apa? No? Yang gimana ya? Yang kayak orang itu kesurupan di trek. Yang 3 pendaki. Iya. Sama percis bang cekikannya. Cuman kalau dilihat dari si Bang O ini ya. Yang orang bisa ini. Ini orang mukanya hancur. Oh. Yang gue lagi berak. Mukanya jelek bang. Itu kekelupas semua bang kulitnya bang. Dia orang kekelupas. Ini orang kayak binatang katanya. Lah lidahnya panjang banget bang. Ngejuntai ke bawah. Gue bilang begitu ya kan. Gue diem bang disitu. Gue keringet dingin ngucur. Ngeliatin gue bang begini. Astagfirullahaladzim. Gue bilang. Ini dia yang ngeliat titit gue bilang. Ini dia ngeliat titit sama ngeliat tai gue bilang nih. Gue cebok bang. Itu tai gue kagak gue kurup. Lah abis lu orang normal aja bang. Lu berak begitu. Kaget nih. Lu kaget pasti lu nih. Lu mentingin tai apa lu kabur? Kan begitu bang. Kabur lah pasti. Kalau ada orang mendaki tuh, tai siapa nih? Kamu nanya. Kan begitu aja bang. Kamu nanya ini tai siapa? Gue bilang begitu dah bang. Kabur bang gue. Bener-bener kagak gue kurup itu tai gue. Lagi. Nah di rumah dia ini bang. Jadi ini kan kawan gue ini emang gimana bang ya? Rumahnya dekat banget masjid nih ya. Depan masjid pisan nih ya. Abangnya, adenya emang dia tuh jadi kayak punya kamar masing-masing bang. Dibawa ke ruang tamu bang. Ini maaf ya. Ini bubat bang. Lah makan berak tidur tainya di kasur. Digotong bang di papa. Matanya buset. Ketengkorak hidup. Aduh. Ketengkorak hidup di situ. Pas abis di sini anterin saya pulang. Buset bahasanya serem banget bang. Sumpah bang Wangi gue merinding banget nih. Anterin saya pulang. Saya nggak bisa pulang sendiri ke sono jauh. Lu ngapain ngikut? Gue bilang. Saya suka sama ini anak. Dijawabin mulu bang jadi orang ngomong. Dibacain apa-apaan tuh ya. Terus nih anterin dulu nih ke sono nih. Sampai batas wilayah Jawa Barat. Katanya begitu bang. Dianterin sama si P. Ini putus bang. Teman gue sadar. Bangun. Umi emang agamis banget bang. Manggil bapaknya aja Umi sama Abi ya. Di situ ya. Mi, korep di sini sih. Nangis dipeluk tuh bang anak. Kalau mau kemana-mana besok izin sama Umi. Anak Umi cuma 3 kata dia. Nangis bang, emaknya dia di situ. Dam, Pe, jangan begitu lagi besok. Jangan pada mabok ya. Lu cuma pada berkunjung. Dikata buset bang. Abis bang gue dikirimin tausiah di situ bang. Belum dicaci maki. Nah ini gue tanya nih bang. Kan gue kepo ya. Sama si temen gue ini si Arif ya. Rip lu ngapa sih Rip? Sumpah kata dia. Ini sumpah. Ini abis banget maghrib nih bang. Maghrib pengen ke Isya ya. Gua ketemu cewek cakep banget bang. Yang ada pelanginin bang. Surya Kencana Barat. Oke. Surya Kencana Timur, Puncak. Oh. Yang 3 pelang yang kesononya mata air bang. Iya. Dia ketemu cewek di situ bang. Ini dia mimpi. Dia keluar tenda bang. Dia buka tenda nih. Ada cewek di depan tenda dia bang. Temen gue ini ditarik bang. Kan yang kesono salah bintana no. Ini adanya dari seberang sono bang. Dari salah bintana nih. Ini sosok nih. Ya sosok ada dari salah bintana. Ngejegrik di situ bang. Jadi temen gue, kamu tunggu sini. Aku pengen pulang sebentar. Ntar kita keliling Surya Kencana. Oke. Ya lu goblok aja gue bilang. Lu kan tahu lu mimpi gue bilang. Cakep banget. Gue gak ketemu ya, ini orang. Sama omongannya yang tadi gue sebelum turun bang. Gue gak ketemuin ini anak kayak di majelis. Selama gue majelis gue gak pernah ketemu cewek kayak gini kata dia. Lah berarti kan cakep banget bang. Sampai temen gue begini gue bilang. Diajak ngikut. Temen gue mau ngikut bang. Goblok. Itu 4 hari gak sadar bang. Hari kelima dia gak sadar emang bang. Lewat bang. Udah 3 hari makan kagak dimakan di kasur. Turun naik gunung, energi kan udah kebuang banget bang. Lah bener-bener makan selama di gunung cuma mie bang. Iya. Makan cuma mie, sampai pulang diem. Jadi nih bang, masih aktivitas nih, turun sampai rumah nih ya. Aktivitas masih bisa bang, keluar kamar mandi. Pas hari besoknya bang, udah selang 24 jam, itu bener-bener ngejogrok doang bang. Di kasur, lamanya nanya kagak dijawabin, kagak bisa diajak komunikasi. Pas habis nih orang pinter datang nih yang si tukang urutin nih si Bang O ini.
Lah sadar bang. Pesan yang bisa diambil apa bang? Eyang ini, yang bisa dibilang eyang ini marah, eyang Surya Kencana bang. Kenapa Surya Kencana dinamain Surya Kencana? Emang ada mitosnya dulu bang ya. Gue cuman kagak mau terlalu soto ini bang nih. Ini cuman sepenglihatan temen gue nih bang nih. Ini orang ngelaba bang di sono bang. Si Arfi nih. Ini Arif nih. Ini di Jakarta nih. Arifnya di sono. Oh. Jadi itu ditarik bang. Lu ngerti gak sih di wirid apa nih yang Bagian apa tuh? itu yang begitu usun sumber kayak ditarik bang yang dari sono nih dibalikin ngerti gak sih? Oh, ditawasulin gitu. Digituin tuh. Oke. Balikin. Nah ini orang pas abis dia anterin saya pulang, saya nggak bisa pulang sendiri, jauh. Wih emang genit bang sosok ini. Genit yang masuk ke dia. Pas abis dibacain disiram digini bang nih. Abis dibacain ayat tuh nih di air digini, dikepet gini nih. Tas. Pulang, dunianya udah beda. Itu asap bang, astagfirullahaladzim. Itu asap dari badannya temen gue nih ya. Itu kayak mendidih bang, melepuh kayak air panas. Keluar asap tiba-tiba. Nah ini kayak kita nih naik gunung keringetan nih ya, break nih. Itu keluar asap bang. Iya sering ngebul gitu. Buset deh, ngebul badannya bang, ngebul. Tiba-tiba begini. Wah. Umi, buset dipeluk bang, emaknya bang. Oh. Teman gue di sini sadar. Gue kepo bang ngejar pertanyaan nih ya. Nggak bisa dapat bang, gue di hari itu nih. Emang lemes banget bang. Lemes udah gitu keadaannya bobat anjing. 3 hari kagak mandi bang. Berak di kasur bang, parah banget bang. Berak kencing di kasur. Temen gue ini, gue tanyain, besok dah. Gue tanya, lu ngapa? Gue kata gitu. Gue diajak cewek, diketok tenda kita, dibuka sleting tuh bang. Nah, yang bikin gue bingung apa bang? Keadaan di tenda, ini kata dia ya, saya inget gue nih ya, itu nggak serame pas kita nyampe di Surya Kencana. Lah kan udah beda bang, hitungan harinya bang. Kayak yang apaan ya? Kayak bikinan bang, kayak yang imajinasi buatan. Di situ dia kayak imajinasi buatan. Lah, ada gue gak? Lu nggak ada, lu pada ke puncak. Gue nggak ada yang muncak. Lah kan gue kagak pada muncak bang. Kagak ada yang sampai ke puncak emang. Gue di situ semua gak ada yang ke puncak. Terus gimana? Ini orang cakep banget nih, beneran. Nah, lu ngeliatnya juga naksir kata dia. Bohong kalau nggak naksir kata dia begitu. Masih sempet siap bercanda bang. Yang gue nanya. Saking gitu cantiknya. Namanya emang Sunda banget, Lisna bang. Lisna. Namanya siapa? Lisna. Gue searching di Google cuman nggak ada bang. Pendaki wanita meninggal namanya Lisna bla bla nggak ada bang. Kecuali kayak yang gue cerita tuh bang, yang gue bawa tamu yang namanya si Nita ini, yang gue ketemu orang timur itu Davisa. Itu ada bang emang tahun 84. Oke, iya. Cuman si Lisna ini nggak ada. Emang ya dia cuman apa nih bang ya, jin menyerupai manusia bang. Jadi dia itu ya elah bang, kayak yang narik. Ya mungkin semakin dia begitu kayak dia semakin kuat apa gimana ya. Cuman lu nggak bisa, ini alamnya udah beda. Dia bilang dia tertarik bang sama badan teman gue nih. Bagus, katanya bagus. Badan si Arif ini. Emang bocahnya suka ngaji bang. Suka bener-bener aktif banget bang di pengajian itu. Terus dia bilang kayak yang mau dimanapun lu berada nih, si orang pinter ini ya, yang tukang urut nih, si Bango ini ya. Lu mau dimanapun lu berada, kelakuan lu mau sebagaimanapun, cuman lu harus lihat situasi. Jangan di gunung kata dia. Apalagi lu baru pada naik gunung. Lu bagus sampai rumah pada selamat dikata gitu. Lah coba lu pada kagak sampai pulang ke sini. Siapa yang mau tahu ini lu mati di mana dikata gitu gue bang. Yang bikin gue membekas begitu bang. Tai gue siram. Kelar bang. Ambis deh ini bang cerita pendakian pertama gue bang di Gunung Gede ini. Tapi setelah 4 hari itu berarti sembuh total si Arif ini ya? Hari kelimanya bang Hari dia kelima sembuh. Hari kelima dia total itu ya? udah bisa bang, alhamdulillah bang. Udah benar-benar sadar. Cuman ya kagak tega banget bang liatnya bang, gimana ya? Kurus berarti. Lah kagak bang, kita sehari kagak makannya lapar, buset setengah mampus bang. 3 hari bang, 4 hari kagak makan bang. Tapi lu sempet nanya nggak sama Umi sama keluarganya? Di waktu malam dia tidur apa melek terus itu? Dia nggak bisa tidur bang, mata dia melek begini ke atas nih bang nih. Nih begini posisinya begini nih. Itu Kan setelah turun 4 hari. Lah 4 hari tau begini doang nih bang nih ke atas, kadang senyum, mingkem, sampai sininya hitam bang, orang yang begadang. Ini hitam bang nih, hitam. Lah hitam bang, ini kan kita punya kantong mata ya. Yang kita mungkin kayak begadang nih, mungkin kayak kerja lembur ya. Dia itu yang udah ngebulat bang, hitam.
Dia udah hitam bang matanya. Udah kayak yang, ya Allah gue kayak yang, gue gimana ini nggak jelas sih. Masa gue harus bilang gue mabok? Dulu ngomong apa adanya ya dah. Kayak ada gencatan begitu bang, harus jujur. Itu gue jujur aja. Gara-gara si monyet ini satu nih. Si P. Iya, emang monyet. Tua sendirian bang, emang umurnya beda. Jadi dia ngelecen yang muda-muda anjing. Oh, dia abang-abangan lu. Abang-abangan bang jatuhnya. Brengsek ya. Iya. Kena gue bang. Astagfirullahaladzim. Tapi setelah pendakian itu masih sering pada naik di? Si E ya sampai doi ini kenalannya temen gue juga bang, yang sering kayak ada di Indopes lah nih. Oke. Si influencer ini nih bang, yang sering nebeng-nebeng yang tinggi. Oh iya. Kawannya dia juga orang NTB situ, masih aktif dia sampai sekarang bang. Masih aktif. Nah, kalau si P ini? Si P ini kebetulan sekarang, gue nggak mau ngomongin rezekinya bang ya. Dia ini luntang lantung. Tapi masih sering naik gak tuh? Luntang lantung dalam artian kerjanya itu Serabutan gitu. serabutan sales yang dimana dia nggak bisa ngejual, nggak dapat gaji, begitulah. Oh. Nah kalau si Arif? Si Arif bener bang sekarang dia jadi pengurus Karang Taruna. Tapi udah nggak pernah naik gunung lagi. Postingannya semuanya bener-bener udah kajian. Terakhir di situ bang naik, yang gue ingat sama dia naik terakhir ke Merbabu, cuman posting cuman beberapa hari ketutup lagi. Dia saksi hidup itu bang, dia di Gunung Gede itu. Arif ya. Dan beberapa kali gue naik Gunung Gede ya, kayak yang ya anjing gue trigger. Tapi ceritanya beda-beda ya bang ya. Selama gue yang kayak gue naik sama boat trip, fun trip sama besok pagi. Yang Bang Indra dengerin ajan, gue denger ajan, Bang Indra nggak denger ajan. Jalur situ juga bang, jalur tengkorak yang sebelah kiri ya. Jalur lama berarti ya. Ya iya bang, gue bingung banget kadang kok begini ya. Cuman kayak ada serangan, wah nih orang halusinasi, pendongeng handal, belah pahamat. Wih, gue bilang Cobain lah ya. nggak makan gue dari duit lu anjing, gue bilang. Cobain aja udah. Iya bang. Kiri itu ya. Dan lagi orang juga siapa yang mau bang? Kan begitu bang. Awalnya orang itu goblok begitu bang ngomongnya bang. Oke, ini pendakian pertama yang mungkin sangat berkesan banget sampai Ini sekarang. pendakian pertama bang, bener-bener pertama ini gue ngedaki ya. Berarti pada saat itu yang gue tangkap dalam cerita lu, logistik yang lu kumpulin duitnya cuma buat beli intisari. Itu bang, gue dibedain bang. Lah itu aja super mie bang, spesial ayam bawang. Berapa itu, biji lu bawa? Itu super mie lama bang, 6 bijian ada itu. Bawa nasi, cuman nih tololnya temen gue ini si P ya, sering naik gunung. Kok kagak matang? Nasinya kok kagak matang kan? Berarti begitu, sebelum bang. pendakian itu P udah sering naik gunung nih? Lah elah bang, udah beberapa kali naik bang. Orang alat dia lengkap, tendanya tenda dia. Sleeping bag ngasih ke temen gue juga tuh. Pokoknya ada yang digelar di bawah tuh bang, buat ramean tuh SB. Sama matras tuh, kan matras gue basah tuh yang buat di jalur tuh yang hujan. Ditimpa sama itu lagi bang. Buat tidur cuman tok kurupan sama sarung pokoknya itu. Alat semua dia bang. Berarti komplit dan proper pada saat itu mungkin ya? Keril dia aja itu. Alpina, keril lama bang. Oh. Yang buset besi Dia semua itu nggak bang. bisa masak nasi apa emang males? Setahu lu pada saat itu? Nggak bisa bang. Nggak bisa? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Masak nasi? Nggak bisa kalau yang gue tau sekarang ya. Nggak begitu bang. Masaknya nggak begitu maksud gua. Caranya? Orang kata tentang abang-abangan anjing, gue dibego-begoin dulu. Gobloknya gue kena bang. Ayo nih kita patungan logistik, simaksi segala macam. Itu duit malam itu gue kumpulin bang jadinya bang. Di situ kan ya elah masih gencar-gencar banget bang, libur-liburan sekolah di situ masih seneng-seneng banget nganggur bang. Mencekian karambol dulu bang. Ceki begitu aja udah. Karambol pakai kartu ya? Iya. Nomor anjing. Asli itu bener-bener bang. Goblok udah itu. Manut aja lagi bang. Manut maksudnya ngikut aja. iya. Berarti di antara lu berempat yang udah pernah si P ini aja? Si P ini pernah. Nah si I ini udah beberapa kali naik. Cuman bukan si naik ke ini gunung. Iya kayak yang ke semi-semi kayak mungkin kayak ke Artapela lah bang. Bilang kayak gitu yang semi-seminya lah bang ya. Bukit-bukit lah ya? Iya semi-semi gunung lah begitu. Cuman kayak yang kemcer-kemceran doang. Dia pernah naik pada begitu. saat itu dia yang sempat Punya keril. Oh. Nah, lu sempet nanya nggak Nih, pas turun di bawah nih, tentang si Idam ini yang lu panggilin dia itu nggak nengok? Nah, pengakuannya gini bang. Dia itu ngelihat orang Cina yang gue lihat juga mungkin bang ya, sama. Kan tapi dia nggak ngeliat nih bang. Lu ngeliat pohon jatuh gak? Pohon jatuh ada kata dia.
orang Cina 3 orang yang bawa bapak, 2 pakai kacamata, yang pada gemuk-gemuk, gue bilang kayak gitu kan. Nah itu dia ada di warung. Lu kemana? Gue digituin. Dia nggak ngeliat gue bang. Kan lu di warung kan itu? Lah gue di warung bang. Gue bener-bener di warung. Kan gundukan tanah bang yang begini nih bang nih ya. Nyender bang. Kelihatan dong jalur. Lah kelihatan gue beli teh manis anget itu belum sambil ngerokok manggilin dia kagak ngeliat gue. Kagak ngeliat. Lah kan gue bingung bang di situ. Tapi sempet nanya nggak lu? Denger nggak lu suara panggilan gitu? Kagak denger. Enggak Kayak ngeliat, makanya gue sampai teriak, woi lo kena setan budak, sampai gue gituin bang. Makanya kan gue ngerasa gue manggil lu nih, sampai gue begini bang nih, nganu-nganuin kera baju, sampai Bukan lu doang ya, tiga-tiganya manggil sampai semua pengen tuh ya. ribut. Gue di situ bener-bener udah ngadu Ragunan semuanya gue bawa bang di situ bang perkataannya. Ngadu bacot udah ngotot sama-sama ngotot. Gue ngerasa gue manggil lu. Yang satu lagi, gue ngerasa lu nggak nungguin gue begitu bang. Kok yang bikin gue aneh gini bang? Kok bisa begitu ya? Padahal di waktu yang sama ya. Nah sama bang, waktunya sama, harinya sama. Pohon jatuh ada 3 orang juga kan pendaki Chinese itu. Nih bang, orang Chinese ini bang nih ya, gua ngelanjutin perjalanan dia masih break bang. Mungkin dia kaget bang ya. Lah emang itu dia lagi bercanda bang. Gua nggak tahu dia itu TikTok belum ada bang. Belum ada TikTok bang, beneran zaman itu belum ada TikTok. Gue serius dah. TikTok belum ada. Gue nggak tahu dia bikin konten apaan ya. Gue nggak tahu. Pokoknya dia itu bercanda bang. Megang-megang ini nih apa? Tracking pole. Itu dia muter-muter kayak yang ke kiri, gitu ya? ke kiri, ke kiri, yang begitu-gitu bang. Kagak lah bener-bener tetar. Kali 500 nyamper itu. Tapi pada saat itu jatuhan pohonnya jauh nggak dari jaraknya? Deket banget bang. Berapa meter doang itu bang. Pokoknya dia, ya Allah. Ini jarak gua ke lu dah bang. Orang dia pada begini nih. Lah bengong semua bang. Langsung diem. Gua pun bengong bang. Itu pohon jatuh aja getar bang. Kan kebayang banget gedenya bang. Iya. Lah itu bener-bener nih bang. Di Gunung Gede sekarang pokoknya ada. Itu gak bisa numbuh bang pokoknya bang. Pohon tua itu. Ada yang di tengah trek itu masih bang. Yang sekarang bisa diambil 2 jalur begini. Sekarang nih yang kayak gundukan yang kayak tanah longsor. Iya. Itu bang pohonnya itu yang jatuh. Tengahnya pohon nih. Yang bekas potongan pohon gede. Yang di sini jalur yang orang ngambil kayak yang trek cepat. Bawahnya tanah longsor, kanannya dibuat jalur. Itu pohonnya begini bang, nyintang ke bawah. Nyilang. Masih ada pohonnya tuh ya? Pohonnya mah udah diangkut, cuman jalur bekasnya itu masih ngada sampai sekarang. Sampai kemarin gue naik masih ngada. 2024. Oke. Lu beli minuman yang segitu banyak ya? 2 liter kali kan 120-an ya, 120 Oh mili kagak ya? bang. Iya. Cuman harga minumannya, iya bener bang, ketutup itu. Kalau gua hitungin sampai sekarang ya, ketutup itu. Makanya gue pikir, wah anjing gue dikelecehin nih gue bilang nih. Sampai pas gue tahu sekarang hitungan orang naik gunung di jam berapa begini. Harga si maksi. Cuman gede sekarang emang udah mahal bang. Itu gue masih berapa bang ya? Masih 45, 55.000 kali bang. Sampai sekarang udah 125.000 bang. Berapa? Udah 2 kali lipatnya. Lah iya bang, udah beda banget bang itu harganya. Berarti kan ini pendakian pertama lu. Pada saat itu juga lu sempat cerita lu masih pakai celana jeans dan baju seadanya tuh. Emang si P ini nggak bilangin lu harus pakai baju ini biar enak gitu? Yang dibilangin gini, udah semua peralatan inian lu semua gampang. Oke. Gampang dalam artian dia gampang, yang penting gue bisa mabok. Intinya seperti itu. Intinya gue nemenin orang galau nih bang, si monyet. Si P ini. Nih orang lagi galau ternyata bang. Tapi di antara lu berempat yang minum paling banyak siapa? Lah dia. Lah kan lu Idam Arif nggak minum? Gua minum cuman sedikit-dikit. Apa Ya, ya? wajar lah ya. Kasarannya cuman kayak yang Nyobain. emang suka juga bang. Nyobain. Emang maksudnya gue bukan munafik juga bang, di situ emang Iya. masih doyan minum bang ya. Oke. Masih kayak ya elang ngeraba juga bang. Jati diri gue mau kemana sih ini kerjaan gue ya. Ujungnya di situ emang masih suka, emang Nah masih kalau suka si minum. Idam sama Arif? Minum, cuman si Arif ini kayak ngormatin doang lah bang ya. Dikasih, udah diminum, sudahnya. Nah, perut gue gak enak, ribet ntar kalau gue pengen buang air besar, kata dia mau begitu. Si ini mah masih minum juga, si Idam ini sama gue. Cuman yang lebih antusias si P ini. Yang lebih banyak tuh ya. Ya wajar bang, dia doyan minum di hari itu kan. Gue gak tau gue nemenin orang galau. Ini orang galau bang, anjing bang. Setelah lu tahu tuh. Iya, kan brengsek banget bang ya.
Gue nemenin orang galau naik gunung ibarat kata. Ngangon. Dengan dia yang cuma punya duit 50.000. Bensin gue yang isiin kadang-kadang. Patungan semua duit tuh si Maksi buat beli minuman, buat beli bensin dia kali. Lah kan brengsek gue dikelecehin bang. Dikerjain jadi suruh Cuman pahlawan. lucu bang, ini cerita ini lucu bang. Iya. Kayak yang anjing. Dalam artinya kayak yang pelajarannya yang bisa kita ambil, jangan ninggalin temen di gunung. Satu yang bisa kita petik. Di gunung itu kita nggak bisa makan yang gimana-gimana juga bang. Karena Pada saat itu. iya bang, karena tuh orang yang kesurupan itu kayak yang lapar bang, perutnya kosong, yang kayak kena gejala hipotermia, segala macam yang gue tahu sekarang ya. Awal Ya emang awal semuanya pasti dari lapar bang. Iya. Beneran, nggak bohong gue bang, dari lapar semuanya bang. Bisa jadi apa-apaan ya. Semua kesurupan ini itu hipotermia dari lapar bang, pasti perut kosong nih. Awalnya. Lu pasti ngapa-ngapa dah. Oke. Nah, si P ini kan sempet yang dari lu cerita lu ngeliat dia diseruduk babi dan si orang Ngelihat macan kumbang. ngeliat macan kumbang. Tapi itu nyeruduknya ke arah si P apa? Ngeruduk ke arah dia bang. Cuman yang gue heran ini ya, kalau macan itu otomatis nerekam bang. Oke. Cuman saudara yang dari Tambun 3 orang ini bang ya, yang dilihat itu sama dia bener macan bang. Oh. Dia pengen kabur nih. Cuman wah nih anjing ikonik nih. Emang ada di Plang juga bang yang Iya. hewan-hewan yang dilindungi di situ bang. Oa, Iya. burung elang Jawa. Terus apaan tuh yang lutung. Sama macan kumbang emang ada bang. Yang di Plang Pos 2 itu, yang di papan. Ya mungkin si Papan orang besi. Tambora ini ngeliat jarang-jarang mungkin ya. Ya Bisa jarang ngeliat juga dulu, bang. tapi Dan di situ juga kayak pas buat maghrib emang itu bang. Gue bingungnya di situ sih emang. Yang gue liat cuman babi putih. Cuman kagak mungkin kalau Monokorobo. Nah, iya. berarti 2 orang beda pandangan ya. Beda pandangan bang jadinya. Mereka bang. bertiga ngeliatnya macan kumbang semua. Ya macan kumbang bang yang dilihat sama dia. Turun dari pohon kayak buset nyala bang. Nyala matanya nyala. Mana yang gue liat babi kayak kok. Oke. Lah suara babi bang. Denger babi itu yang gue denger. Cuman putih bang. Babi putih mana yang ada di Indonesia kan begitu bang. Oh. Di Gunung Gede mana ada babi putih bang. Iya, semua sama hitam. Tandanya beda. Ya. Tandanya dari situ emang udah kagak enak dari pas pohon tumbang. Itu gue udah ngerasain Dari kagak awal enak. dari situ Iya. tuh. Oke, setelah sampai base camp, Idam ini kan ketinggalan nih. Mm-mm. Dia sempet cerita nggak tuh, lu kemana, nyasar apa gimana tuh? Nah dia ini bang jadi dia juga trek-trek bang. Kan Surah Kencana luas banget ya bang. Mm-mm. Ada yang di sebelah kanan kiri, ada yang timur barat ya. Iya. Dia ini nyari bang. Kan yang gue kesian gini bang. Dia nggak tahu tenda kita warna apaan. Oh iya, karena bukan punya dia. Iya di situ. Terus ya elah suara manusia sekencang-kencangnya manusia kemana sih? Suaranya semana sih maksud gue begitu bang. Dengan banyaknya tenda itu puluhan atau ratusan tenda di situ ya kan. Mm. Tenda warna juga sama maksud gue ya. Tuh cuman bagusnya mungkin ya kayak yang gue di situ juga nyari lu. Dengan keadaan gue di sini gue jujur lapar, gue lapar banget. Gue pengen beli makan di sini gue mikir warung semuanya mahal. Di tahun itu ya udah mahal bang, udah berasa bang. Kayak cengek udah harganya udah 2.000 di situ. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kan udah lumayan juga bang maksudnya kalau dia buat beli. Nah emang udah habis duit di situ. Ya elah bang lu sekolah nganggur bang semana sih bang megang duit banyak bang. Abis buat di jalan buat naik ke gunung itu. Berarti si Idam ini juga sempet berarti nyari-nyari dia nyasar. Nyari bang sama-sama nyari. Sama-sama teriak. Cuman yang nggak bikin dia ada kesal begitu. Pikirannya dia, yang disangkanya dia. Gua gak nyari lu. Lu kemana? Kita naik berempat. Kok lu bisa ninggalin gua? Kok lu tega? Begitu bang. Oh, di Pikirannya dia. Karena yang dia rasain begitu wajar. Dia marah wajar bang kalau gue pikirin. Karena emang dia tinggal sendiri posisinya. Tapi di situ yang bikin gue kesal perkataan jadinya ada yang salah bang. Lu semua teman-teman anjing. Iya. Wajar emosi pada saat itu. Iya, lu gak nyari gue. Lu sama gue sama-sama capek. Gue bilang. Sama-sama capek, sama-sama basah, sama-sama lapar. Cuman lu gak pantas ngomong begitu. Lu tanya nih 2 temen lu anjing ini, gue kata gitu. Gue nyari lu apa kagak? Gue trek-trek kagak? Gue manggil-manggilin lu kagak? Gue bilang kayak gitu kan. Udah lu diem aja dah, jangan baik bacot, gue pengen istirahat, kata dia begitu. Udah diputusin obrolan bang. Di tentang sosok yang lu lihat sempet ngejelurin di dia itu
Apa kira-kira Didi, sosok Didi? Itu kayak lidahnya, bukan lidahnya bang ya. Sosoknya itu gimana bang ya? Melilit. Setengah ular apa gimana? Bisa dibilang setengah ular bang, karena yang gue lihat itu dia nggak ada kakinya, nggak ada apa-apanya bang. Cuman ngelingkar di batang pohon di atas kepala. Ngelopak gimana bang ya? Kayak orang kena luka bakar nih ya. Ya. Kulitnya itu Terkupas gitu ya. kekupas bang. Yang ketawanya itu sama kayak yang orang kesurupan di pos 3. Di atas pos 4 gobrik. Oke. Yang ada ranger tuh. Yang mohon perhatiannya rombongan bla bla bla. Yang lu tanya terus ditawain itu. Yang gue bingung ini, gue takutnya ya, emang udah nandain gue nih bang nih. Pikiran gue aja mah ya. Iya. Kalau gue tarik ulur nih yang masuknya, nih kok semuanya nyambung nih. Gue bilang nih, ya gue pikir dari situ sih bang. Dari awal Nandainnya iya. Ini sosok ini nih. Soalnya udah ada kejadian yang gue udah gak enaknya nih, kepisah dari rombongan nih, satu. Oke. Gue gak ngadu ke ranger bang juga itu. Harusnya kan gue laporan ya. Ya kan Lagi ada nggak ranger tahu tuh kan di situ kan. Ada Nggak tahu. Iya. Iya kan emang masih awam banget bang di situ. Sedangkan kalau di terpisah dari rombongannya, maksudnya biar dibantuin bang pakai toa begitu bang dari HT tuh komunikasi dia kan ya. Yang gue tahu sekarang. Gue gak mau cerita bang, gue cuma takut kayak anjing ntar gue cerita malah gue diomel-omelin. Pikiran goblok kayak gue dulu mah begitu bang. Padahal tuh emang bikin gue bisa berubah balik lagi nih, ngumpul lagi sama temen gue. Cuman gue nggak mau ngambil jalan yang itu karena gue takut di situ. Mungkin nggak sosok yang lu lihat ini namanya Lisna? Kalau di situ gue nggak tahu. Cuman kalau bisa gue bilang mungkin bisa jadi karena kejadiannya itu semuanya ya satu sosok doang ini cewek bang. Soalnya yang nggak ganggu ya. Satu sosok cewek yang dimana kayak yang gue berak, gue lagi maksudnya yang gue bingung gue berak bang. Kok suara kerincingan, gue bingung. Awal dari situ. Nih begini deh bang, lu pendaki nih ya, kalau gue pikir sekarang nih, secara gue pinter ya gue, logika gue ya, orang di mana naik kagak pakai headlamp tengah malam dah, begitu dah. Oh. Dan yang goblok kayak gue lagi bang, setelah gue tahu itu jalur yang belakang buat tempat gue berak itu bukan jalur bang, tempat orang buat ngecamp. Lah kan orang kagak bisa bang naik dari bawah langsung ke situ bang, nembus ya. Kalau gue pikir sekarang, iya gitu. Kagak bisa bang. Aneh, udah aneh itu. Tapi ini memang lonceng yang sering dipakai pendaki itu, kelinting. Itu bang, karena kan zaman-zaman itu memang iya banyak. Bang, banyak banget bang yang pakai lonceng. Termasuk gua itu. Yang bulat segini nih. Iya, ceban itu harganya iya. Iya. Lah bener-bener bang, suara lonceng itu. Lonceng kalau di ini Kakashi. Lonceng Naruto tuh. Iya. Lah bener-bener bang, suara lonceng itu. Jauh, beberapa sekian langkahnya, makin dekat. Mati di belakang gua nih abisnya nih. Mati di belakang gua. Air nih, buset netesnya beda bang. Sama yang dari jatuhnya pohon kan cuman setetes 2 tetes bang. Kalau netes hujan, ya. Ini netesnya, putusnya kagak putus bang gini nih. Tak panjang baru cetas. Putus. Kayak yang lengket liur. Iya. Ya nempel di rambut gua yang makanya gua anjing nih gua beraniin diri nih ya. Gua kabur apa gua tengok. Nah hati gua kan emang otak manusia laki kan agak aneh ya. Ikutin insting aja ya. Gua tengok dulu baru gua kabur gitu kayak bang. Kedua-duanya. Iya. Gua langsung begini. Gua kagak cebok bang, bener-bener. Itu gua malu ceritain ya, cuman ya unik aja bang, unik. Gua unik lu ya. Lu muncul di situ gitu ya, makanya lu bisa muncul di tempat-tempat yang lain. Jadi gitu, kan? gue berak bang soalnya, Iya. bener berak bang itu gue berak, bener-bener berak. Nah tentang si Arif nih, selama di malam itu berarti dia tuh awalnya mimpi diajak. Dia mimpi bang, dia mimpi pas di tenda itu dia ngomong ini, dia mimpi. Dia mimpi, cuman yang masuk ke sosok dia ini, dia ketemu nih bang. Oke, ini sebelum ketemu sama Lisna ya? Dia ini ketemu kakek bang. Di depan tenda ini, dia ditegur, astagfirullahaladzim. Nih orang ditegur bang, teman gue ditegur nih. Teman-teman kamu kenapa pada mabok-mabokan di atas gunung? Oh. Kenapa pada begini di atas gunung? Ini tempat saya. Yang dilihat sama dia bang, ini kayak kakek berjubah. Ini putih bang, pakai belangkon Imam Bonjol. Kalau kita lihat di apa tuh goceng ya? Iya. Yang dilihat sama dia begitu katanya. Begitu. Cuman mukanya gak bisa dilihat bang. Si Arif seperti itu mimpinya. Mimpi? Ya elah kagak mimpi bang ini mah. Dia kagak mimpi, dia ini gimana ya? Gue kagak ngerti bang nih bilang mimpi apa kagak, kesurupan apa kagak ya? Mimpi, tapi tempatnya di situ. Iya sama, kejadiannya pas dia ini ada gua bang. Oh.
Ada gua kecuali pas dia Lisna ya, pas pagi ya, nggak ada gua di situ. Dia bilang gua naik ke puncak. Pas malam ini posisi ada gua bang. Buset. Nih dia tidur di pintu tenda nih. Gua, sama si P nih. Oke. Lah posisinya sama bang. Sama yang dia kejadian ditegurnya si kakek sama kejadiannya. Lu tahu ada batu yang ini nggak? Batu gede. Batu Aril. Batu Aril. Iya. Lah itu tenda gua di depan situ bang. Oh, di belakang nggak ada jalur bilang gitu mah. Yang tempat buat itu doang bang, kayak mama yang gue bilang gue berak di situ, udah itu doang. Udah bener-bener itu doang bang. Enggak seramai sekarang bang. Tapi sosok kakek ini sempat pesan-pesan nggak selain itu? Orang dikata begini doang. Nih yang bikin kayak kakek ini. Kamu gimana ya? Kamu kenapa begini di tempat saya? Itu doang udah. Oke. Cuman ini temen gue ini bisa apaan ya? Ditegur begini ngobrol nih ya, dia tuh kayak orang pun ngomong begini bang, dia kagak bisa ngeliat mulutnya, ngerti gak sih lu bang? Mukanya kagak bisa dilihat. Bercahaya berarti. Gue gak ngerti dah, gue gak mau ngomong begitu ya. Pokoknya dia gak bisa ngeliat mukanya kata dia. Dia mau ngeliat mukanya nih orang itu kayak sakit lu ngeliat matahari bang. Silau. Cilo. Oh. Yang liat temen gue ini, si Arif ini ya. Nggak bisa dilihat mukanya, cuman itu apa nih? Kayak orang berwibawa bang, tegas banget tuh orang yang negur ini. Kayaknya kayak sampai dia ini sampai kayak yang bergema begitu, ngerti sih bang? Oke. Di segitu banyaknya suara, apaan sih orang-orang teriak di malam itu bang? Suara ini yang kayak orang-orang bijak bang. Oke. Orang bergema bang katanya, bener-bener kayak yang wibawanya kenceng lah bang. Di situ nih orang nih yang negur dia nih. Nah, si Arif sering ngaji tahu lah ya. Iya, gitu. dan gue gak ngerti itu yang sosok yang ngomong sama dia ini, sosok yang itu apa bukan? Gue nggak tahu dah. Mungkin gak sih kalau yang Surya Kencana itu? Bisa dibilang mungkin bang, karena ya pakaiannya kayak pakaian wali begitu bang, kayak utusan begitu. Menurut pakaian gamis, kata dia bawa tungkat begini nih, mukanya nggak bisa dilihat. Apa nggak bisa dilihat? Percaya apa gimana? Nggak tahu, mata gue sakit kalau ngeliat nggak bisa dilihat. Cuman dia tahu suara itu keluar dari orang ini nih. Iya kayak gitu doang. Tapi dia si Arif nggak bisa ngeliat nggak bisa gerakan mulut. nggak kelihatan tuh orang ngomongnya begini-begini, kagak kelihatan. Cuman dia dengar suara, cuman suaranya ini jelas dari depan dia bang. Jadi nih teman gue di depan tenda begini nih, kayak lu diceramain bang. Kayak nih lu lagi nih, misalnya lu buat kesalahan di gunung ya, kayak masuk ke pos kodan ya. Lu nih gini. Nah iya bang, beneran begitu doang itu dia. Dia kayak cuman diem, kayak cuman mangguk, ya kayak begitu doang udah jawabnya. Temen gue itu Arif ya, boleh nanti dipanggil mau kali dia kira. kayak yang di gunung aku lagi aja ntar. Temen gue dipanggil lagi. Gue penasaran kayaknya tuh. Soalnya ini masih gantung diceritanya, kan kita nggak tahu nih pengakuan dia seperti apa ya kan. Tentang Arif setelah dah sampai rumah dia nggak sadarkan diri selama 4 hari. Enggak, dia cuma inget dia di gunung belum turun udah. Selama 4 hari itu berarti dia masih di gunung. Di gunung. Kan gue bilang bang tadi, ini temen gue nih, yang gue bawa turun apanya ini sampai rumah. Tapi turun sadar kan, cuma diem doang kan? Lah kan kagak ngomong bang, gue bilang. Tapi ikut turun jalan. Turun jalan lempeng. Lu ngerti orang nih, kayak orang kosong nih habis hipnotis. Turun ngikut. Kagak ngomong sepatah 2 kata. Kalau berhenti, dia juga ikut berhenti. Lah berhenti bang. Lah berhenti. Kan gue bilang, dia pas abis mimpi disurkan ini masih gacor nih. Okay. Pas abis diajak turun, ini udah beda. Lah beda bang. Bener beda. Pas abis masuk jalur ini nih. Ini emang jalur brengsek nih bang nih ya. Jalur tengkorak ini gue bilang nih. Gue setiap kesini ada mulu nih kejadian yang brengsek nih gue bilang nih. Mungkin gak sih sukmanya dia diajak sama si Lisna ini? Itu kan dibilang pengakuan si Bang O ini emang begitu bang. Dia jadi diajak keliling. Kan gue bilang dia diajak keliling ke Surya Kencana. Oke. Rumah aku di sini, nunjuknya ke sono ke arah Salah Bintana. Dia salah tuh dari sono bang. Di Lisna ini, buset gue merinding banget no. Iya. Asal dari situ. Berarti dia tuh diajak puter-puter sama Lisna, dikasih tahu mungkin tempat-tempat orang temen gue nih pas diajak keliling disuruh tunggu di situ yang pelang tadi gue bilang bang, Surya Kencana Timur, barat puncak yang ini hanya kali mengambil air. Iya. Lah temen gue bengong di situ bang, goblok banget. Kan gue tepuk gue nih, weh bangun, buk. Lu gangguin gue aja, gue lagi mimpi enak banget, kan begitu bang. Sadarnya kan begitu dia pas gue bangunin, ayo makan sarapan kita mau turun. Lu gangguin gue aja, gue lagi mimpi enak banget juga. Ketemu cewek cakep banget dia tadi. Langsung begitu bang. Dia lagi mimpi itu ngider begitu bang. Ternyata nerus bang, gue nggak tahu.
Kalau orang mimpi kalau lagi ngapa-ngapa nyata kagak boleh langsung dibangunin bang. Pas gue baru tahu juga tuh. Iya. Takutnya kan ada orang misalnya nih, kalau misal kita prank nih ya, lagi tidur nih ya, nggak boleh nih lu gambarin ininya tuh karena ininya ngelayap. Takutnya yang ininya dia kagak kenal sama raga aslinya bang. Nah itu bang, gue trigger di situ bang, makanya yang gue cing bangunin lagi nih orang, gue bilang habis gimana udah panas bang. Selama 4 hari dia di sono di. 4 hari bang. Iya. 3 hari, 3 hari 4 hari di situ. 4 harian lah ya. Pokoknya dia kalau lewat sehari lagi nih di hari kelima, si Bang O ini yang orang pintar nggak ngejamin dia bisa masih ketarik bang. Itu ditawasilin begini bang, gue ngaji itu. Udah semua lu mandi wajib yang masih pada kotor ngaji bang, dibacain semua. Yang tersebut nama aslinya jangan. Iya. Bin ini semuanya bang. Abdul Qadir Jailani, buset kayak nama-nama yang begitu bang. Udah beneran khusus itu. Bang Umi, buset suara lemes banget bang. Wah nih teman gue bilang nih. Lah kagak bisa diajak komunikasi bang, lu bayangin apa? Kalau telat sehari itu? Iya katanya sih begitu bang. Nggak bisa ketolong. Gua nggak ngerti yang ke arah sono ya. Cuman katanya begitu bang. Nggak bisa ketolong pasti. Nggak bisa balik, bukan yang bisa ketolong. Udah maksudnya udah kekunci bang. Makanya kan nih banyak orang nih bang nih. Nih sorry banget kalau gue soto ya. Banyak kayak pendaki nih yang hilang di gunung itu, makanya nggak ketemu nih bang. Ya. Kayak misalkan udah lewat seminggu udah masih meninggal kan. Iya. Nah itu bang. Oke. Kayak begitu-gitu yang gue ambil pelajarannya ya. Ya, kalau kita kaitkan dengan logika Ya gitu iya. Nah ini bagus, gue masih hari keberapa ini bang. Masih bisa balik bang. Lah soalnya nih orang kagak punya riwayat penyakit. Turun gunung beda. Gue ngebawa pulang raga. Sukmanya di sono bang. Raganya pulang sama gue ngintil nih. Ya kayak yang pikirannya. Mungkin setengah ya, setengah. Nah setengah bang. Iya, setengahnya ikut gue, setengahnya ke sono ketahan. Ikut si Karena Lisna ini. Iya didemenin nih. Sama si Lisna. Sama-sama suka bang jatuhnya nih. Oh. Temen gue nggak tahu sosok asli ini orang nih bang. Jadi ya jin bisa manipulatif bang, udah ituin deh. Si Arif ngeliatnya dengan keadaan cantik, tapi lu ngeliat aslinya seperti itu sosoknya. Yang gue lihat itu Hancur. kacau bang. Melet begitu lidahnya, panjang. Sama si Bang ini juga sama mungkin. Dia bilang gitu sosoknya. Sama, lihat ini orang. Ini mah buset deh buruk banget katanya begitu bang. Mukanya aja hancur katanya begitu. Lah kan gue gak tahu. Nah, gue nggak mau ngomong di situ. Gue udah yang lebih diem. Gue lebih ke panik. Temen gue meninggal di situ. Orang tidur begini, matanya begini. Kadang nih. Nggak tidur bang, dia jadi cuma tiduran. Kayak tenaganya habis, ngerti gak sih bang? Iya. Habis tenaganya udah nggak bisa ngelakuin apa-apaan. Kayak buat beranjak lagi dari kasur di malam dia pertama pulang aja udah nggak bisa bang. Udah kencing sampai dia kencing di kasur, berak di kasur. Lalu gue kayak inget nenek gue begitu bang, kagak tega banget bang. Iya. Kayak ngurusin orang jompo begitu, udah kayak jompo bang ini dia. Padahal masih muda ya. Lah muda bang. Lah masih muda itu Di bawah lu kan umurnya. Iya. Gue udah lulus sekolah di kelas 1 SMA lah itu ya. Oh. Liburan sekolah dia pokoknya itu. Liburan sekolah tuh ya. Nah pertanyaan terakhir Dik. Setelah berak cebok nggak lu di malam itu? Tai kagak. Gua enggak cebok anjing. Kagak urus tai gua itu. Sampai pagi. Apa gua balik ke gede aku pernah buang tai di sini nih gua bilang. Enggak, lu sampai tenda ngerasa takut. Paginya cebok ke lu? Kagak, Pak. Gua paginya cebok, Bang. Malamnya gua enggak cebok. Malam itu ada yang bawa apaan sih nih gitu. Lu enggak cebok di berak ya. Anjing lu diem gua bilang. Berisik loh. Tapi 3 temen lu berarti tahu. Tapi gue jujur bang, rasa takut gue lebih gede banget bang di saat itu ya. Pada saat itu. Bener bang, gue takut banget bang. Takut banget gue itu pertama kali naik gunung ngeliat kayak gitu gue takut banget. Seriusan gue bener-bener yang takut, gue ke trigger banget bang. Kayak sampai nih kayak gue tidurnya kayak buat mata gue ngetutup itu gue ngebuka mata gue takut bang. Karena memang. Kebayang bang. Iya kalau orang pertama kali naik gunung seperti itu. Nih bang, lu begini. Di atas pala lu. Nih lampu nih lagi nih. Lu kayak begitu ya bang jaraknya. Kagak tuh. Gue kagak cebok, gue berak gak bisa pakai sendok, dah lu puas dah. Ini kan pendakian pertama lu di tahun 2017. 2017. Yang mungkin iya nih pertama, yang kedua gue cerita Ciremai gue menarik bang. Gue punya cerita Ciremai menarik. Ini sama temen gue yang bisa gue bilang, ntar ya dah lu pada kepo dah. Ini pendakian kedua. Setelah ini kedua nih, yang Ciremai kedua lewat Linggarjati wah. Nah Gunung Gede dulu aja nih. Memberikan sebuah pengalaman yang sampai saat ini masih membekas dalam diri lo, terutama dalam segi tai lagi yang bahas. Bukan masa tai, dari segi nggak boleh ninggalin temen dan segala macem. Nggak boleh mabok bang. Nggak boleh mabok. Mabok sih yang tahu-tahu aja ya. Cuman
Awam bang, gua itu bener-bener nggak pernah naik gunung bang. Ya lu bayangin bang, gua naik pakai Tarskars. Ya elah tas sekolah bang, ponakan gue sekarang begitu. Kalau kagak gambar bobo ya. Thomas, Tarskars gue pakai bang. Gambar 93 tuh rupanya. Warna merah. Itu pertama kali memberikan pelajaran buat lu berarti ya. Nah itu pertama kali bang. Emang kayak yang gue ngeliat orang sekarang naik gunung nih bang. Ya anjing gue yang dulu. Sampai dalam hati begitu bang. Cuman kadang kesel bang ngeliatnya. Kalau lu ngeliat pendaki pakai celana lepis gitu. Astagfirullahaladzim, larinya ke Ya situ kan lu lagi. juga awal kan kayak gitu juga naik pakai celana lepis. Juga. Lepis nggak boleh bang. Sini sakit bang nih udahnya bang. Bawa betis nih pada merah-merah bang. Iya kan tergantung orang ya kayak gitu. Tergantung orangnya. Cuman kan masih ya. Pakai jeans. Pakai jeans. Nah, lu pakai jeans nih. Enak mana lebih ketimbang daripada celana trekking apa? Karena trekking bang. Gerak lo bebas lo mau senam picah-picah pocok-pocok ya. Bisa tuh ya. Bisa lah lepis ke batas. Lu ngangkang dikit, lah sobek begitu celana. Tapi kalau hujan berat juga ya, kasian juga dia. Hujan bahasa bang, itu kan Basah gue berat. bagusnya gue bawa sempak 2 bang. Kalau gue agak bawa sempak buset deh, jadi sempak Kerut. beracun itu. Sempak gue nyatek, terus keracunan orang itu. Perut lagi ya. Tapi ini pendakian pertama memang banyak banget pelajaran-pelajaran yang Nah, bisa. bang, biar kata nih banyak tololnya, cuman Iya. seru bang, gue akuin. Iya benar. Seru ini, cerita ini seru bang, kagak seremnya mungkin kayak yang enggak terlalu ya. Ini gue dapat kayak yang kisahnya yang ya, wah nih lu, nih temen lu nih, sampai begini nih maksud gue begitu bang. Tapi si Arif masih ada kan sekarang? Masih hidup bang, jadi Karang Taruna, ketua Karang Taruna. Oh, oke. Mungkin Pembinanya lain dia. waktu kalau ada kesempatan dia mungkin mau ya. Ya kayak yang waktu itu ya bang, yang gue cerita lau kan, Iya. kesini juga orang kira-kira kan. Untuk kita menceritakan kenapa lu bisa kayak gitu waktu itu. Gue penasaran banget sama si pengakuan si Arif langsung nih. Iya, Bang. Apa masih jalanin trip lagi apa gimana? Dari dia habis lebaran, udah ada sih bang. Maksudnya udah ada jadwal. Oh, udah Dia ada habis planning lebaran. nih, habis lebaran mau ada lagi trip. Kemana tuh? Kita main ke Jawa Timur bang nih, Jawa Timur sama Gunung Ikonik yang rame tuh di Jawa Tengah ke Merbabu. Oh. Itu 2 gunung doang sih bang baru ya. Itu juga cuman privatean doang bang. Oh, Jawa Timur sama Merbabu ya. Iya. Belum buka open Jawa trip Timur lagi, yang Bang. mana? Jawa Timur kan banyak di gunung. Kita main ke Mahameru lah. Kan tutup. Ya kan udah buka tanggal 2 Mei ntar. Nang aja lo. Sampai ada Kumbolo. Sampai situ dong emang bang bagusnya tamu ya. Oh. Di habis lebaran memang udah ada agenda buat Udah ada. trip lagi. Planningnya udah ada. Dari ya mulai Mei bang. Udah Mulai- jalan mulai- lagi mulai gua Mei mulai. ini. Tapi mungkin nih dari teman-teman semua yang pengen ngikut naik gunung sama lu tuh, di gimana caranya di? Naik gunung akunya belum aktif lagi bang. Maksudnya buat private lah segala macam bisa nggak? Bisa DM langsung aja bang. Kalau buat kayak gitu mah. Oke. Kalau buat private ya. Cuman kalau buat ke open trip, gue begini bang masih open trip misalkan ya kan berhubung gue belum buka player trip lagi ya. Atau gue juga capek nih bang ya. Masih capek ketemu orang banyak karena gue sering ngalamin yang kagak nih bang. Ntar yang disangkanya ini penong yang handal nih orang halu. Kadang capek juga bang gue ngebacain komentar kayak gitu. Kayak bikin lu anjing lu padahal begitu bang. Kayak empat sendiri bang. Emosi. Dia komen seperti itu karena dia tidak merasakan. Oh bang, kita Hal apa banyak yang hujatannya bang. Berarti kita di atas dia. Ngurangin dosa lu. Dosa gue udah banyak lagi. Tapi kan kalau semakin banyak orang ngomongin semakin turun dosa lu. Makin turun bang. Cuman kitanya semakin emosi. Nggak masalah, tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai orang dewasa, ya kan? Nah, selain bawa private trip, Di, kesibukan lu sekarang lagi apa tadi? Lagi jadi pengangguran akut ini bang gue. Bisa dibilang nih. Akut. Pengangguran akut nih tahun ini gue bener-bener yang ini masa-masa bobrok kayak gue nih bang nih. Oke. Lagi yang stuck karena kebawa arus zona nyamannya gue bukannya gue ngebawa lagi ya. Makanya gue pengen mulai aktif lagi nih kegiatan yang positif bang. Oke. Biar yang negatifnya kebuang. Oke. Lu paham lu bang dah? Iya. Ya jangan diperjelas dah, gue mau pulang nih, udah malam. Oke, Bang Aldi, terima kasih banyak ya. Semoga Sama-sama, di Bang. tahun ini apa yang sudah diimpi-impikan semoga cepat terlaksana dan tercapai. Amin. Niat-niat baiknya semoga disegerakan lah ya. Amin, Karena Bang. orang udah punya niat baik pasti bakalan diperlancar. Cobaannya banyak cuman bang. Memang seperti tapi bakal dilancarin di. Tergantung Insyaallah. dari lu nya aja. Iya itu dia bang, kayak Oke. nih. Aduh, Aman ya? aman bang. Nah, Insyaallah, sebelum bang. mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita di Mampali ini. Atau mungkin pendaki-pendaki yang FOMO apa gimana gitu. Iya, buat pendaki-pendaki, men kalau naik gunung ya kali bang naik gunung aja ya. Berak di tempatnya orang berak kali ya. Dan jangan lupa
ngegali tanahnya itu pakai sekop dan pakai sendok. Itu aja bang. Itu aja ya. Cukup. Tapi sama izin orang tua berarti penting banget ya. Nah itu nomor 1 bang, Izin harus orang bang. tua tuh ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Aldi nih udah mau hadir kemari dan berbagi kisah pengalaman pendakiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan di malam kali ini dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.